bersama-sama kita supaya bisa merasakan lebih dekat lagi. Mari saya undang yang di belakang untuk maju ke depan, merapat ke depan. Sudah memelihara kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat melalui hari-hari kami ya Tuhan. Dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin beribadah ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji Engkau ya Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik buat kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami yang sudah memberikan segala sesuatunya bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang bertatah ya Tuhan di atas pujian kami. Engkau Allah yang maha dahsyat bagi kami ya Tuhan, sehingga membentuk kami sedemikian rupa ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang kudus ya Tuhan. Ampunilah kiranya kesalahan kami ya Tuhan, supaya kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau boleh ya Tuhan berkenan ya Tuhan menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya hadirat-Mu juga boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan sukacita surgawi daripada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Dalam satu nama Allah yang kami hidup, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus sungguh baik buat kita.
Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami ya Tuhan, kami naikkan bagimu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Haleluya. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami ya Tuhan. Engkau menebus kesalahan kami ya Tuhan. Kami patut meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berkat yang abadi yang sudah Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Biarlah kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal pribadi-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melekat kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Haleluya Yesus. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung Kau membentuk kami ya Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Biarlah kasih yang berlebih ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
hidup kami ya Tuhan. Kami ada ya Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Kami boleh menyembah di dalam roh ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita merasakan sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab Tuhan adalah benteng kehidupan kita ya. Haleluya. Nama Tuhan seperti bangunan yang nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar dan lari kepadanya. Orang benar dan lari kepadanya. Nama Tuhan seperti bangunan yang teguh. Oh, nama Tuhan perlindungan yang tinggi. Nama Tuhan seperti tiang untuk bersandar. Orang benar dan lari kepadanya. Orang benar dan lari kepadanya. haleluya. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Aku selalu, aku percaya akan Dia. Seperti satu beban perlindungan tinggi. Sekali lagi. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Aku selalu, aku percaya akan Dia. Seperti satu tempat perlindungannya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya.
duduk saudara. Haleluya. Suatu sukacita kalau kita bisa berkumpul di tempat ini ya. Kita boleh memuji nama Tuhan. Kita boleh bersuka-suka di dalam Tuhan ya. Biarlah hati kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah kota benteng kita yang teguh. Tempat kita untuk berdiam. Kita mau bersandar kepada-Nya. Renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Sekali lagi. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari
Haleluya. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh hadir di bawah kaki-Mu Yesus. Betapa sesungguhnya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau saat ini Tuhan kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Yesus, betapa mulia, betapa kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga Engkau berikan kesempatan hingga saat ini. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami percaya Tuhan, Kau juga menyiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Karena kami tidak akan sanggup bertahan dalam dunia ini. Kami tidak akan sanggup melewati segala cobaan, segala tantangan apa yang ada di depan kami. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu dapat mengubahkan semuanya. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewati semua itu. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh firman-Mu, oleh kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, gelombang badai di depan kami itu kami akan lewati. Karena firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami dengan duduk diam, dengan manis untuk mendengarkan, menerima sabda-Mu. Dan kami benar-benar menjadi pengikut-Mu yang setia. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk terus fokus kepada-Mu Yesus. Salib-Mu itu yang kami tinggikan. Dan kami boleh belajar hidup untuk terus menyangkal diri sehingga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Sebelum lupa, seperti biasa mesti nyampaikan salam dari Gembala dan Jemaat GPDI Philadelphia yang ada di Adelaide. Salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Dan kalau pada pagi hari ini seperti biasa saya selalu mempersiapkan sebuah PowerPoint slides. Dan waktu Ibu Gembala menanya pada saya, apa tema minggu ini? Saya kirim temanya letih. Kemudian dia tanya lagi, are you tired? Dia bilang, ya memang kita semua capek saudara. Judul aslinya letih ini saya sebetulnya fatigue dalam bahasa Inggris, jadi letih. Ya bahasa Indonesia yang pas nggak tahu ya, cuma letih lah. Kita semua letih saudara. Siapa yang nggak letih saudara? Hidup di dunia ini letih. Tapi dipanggil pulang nggak mau. Kan gitu. Saya ini makin tua, telinga saya itu makin tuli, saudara. Jadi dipanggil-panggil nggak dengar gitu. Kan gitu. Karena baru kemarin saya dapat kabar teman saya yang seumur berangkat lagi. Kan kami punya grup teman-teman yang seumur, yang teman SMA. Dari sejak tahun 2018 sampai 2023 sudah ada 47 orang yang kembali gitu. Wah. Nah kemarin dapat kabar lagi teman saya dibuat meninggal, seumur juga. Ya gimana ya. Tapi untungnya saya ini makin tua makin tuli, saudara. Dipanggil-panggil gak dengar gitu. Puji Tuhan, kita semua letih saudara, pasti. Siapa sih gak letih hidup? Menghadapi keadaan di dunia letih, capek.
Saya kalau nurutin badan saya juga capek, saudara. Pagi-pagi saya mesti berangkat dari Malang ke sini, ya puji Tuhan. Tuhan sediakan semuanya. Ya kita bersyukur aja gitu, saudara. Kalau selama kita nurutin letih, kadang-kadang kalau letih badan, capek badan dibawa tidur bisa. Tapi kalau capek jiwa, spiritual fatigue istilahnya, itu mau tidur juga susah, saudara. Bayangin, saudara. Kalau saudara nggak bisa itu, pernah nggak saudara ngalamin nggak bisa tidur? Pasti ngalamin. Kalau saudara nggak bisa tidur, apa yang dialamin? Pasti mikir yang negatif-negatif toh. Orang nipu kita, orang jahatin kita. Oh ya tadi pagi kenapa ya dia ngomongnya kok sengak sama saya. Dipikirin. Nah biasanya kalau orang nggak bisa tidur, saudara, mikirnya bukan positif, selalu negatif. Lah saudara makin mikir yang begitu kan makin mencicil tuh mata. Betul nggak? Tahu-tahu udah capek loh, udah tahu tuh jam 2 pagi. Aku belum tidur, baru besok jam 7 harus bangun. Saudara saya nggak ngomong, saudara itu ngalamin saya sendiri, saudara. Terus apa caranya kalau udah nggak bisa tidur, saudara? Baca Alkitab, buka kitab bilangan, ngantuk, saudara. Enggak, saudara. Seringkali kalau orang capek rohani itu, karena pikiran kita tuh masih banyak batu-batu, masih banyak kerikil, banyak duri yang membuat kita kemudian menjadi tidak bisa ada damai. Kalau sudah nggak ada damai, sudah nggak bisa tidur. Dan biasanya selalu masalah yang dihadapi orang yang nggak bisa tidur. Selalu dendam-dendam masa lalu yang memerlukan apa, saudara? Dendam perlu apa, saudara? Sakit hati perlu apa? Perlu dilepaskan, perlu apa? Pengampunan. Nah, karena itu sebelum mau tidur, ini resep, saudara. Setiap kali saudara berdoa mau tidur, supaya tidur saudara nyenyak, saudara berdoa, aku lepaskan pengampunan pada orang yang nyakiti aku pada hari ini. Bisa enggak? Saudara pasti bisa tidur. Nah letih itu kadang-kadang karena pola pikir kita sendiri yang kadang-kadang nggak bisa nggak bisa menguasai pikiran kita sendiri karena pola pikir kita. Nah kita lihat ayatnya di dalam letih itu di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, cara mengatasi keletihan yang dikatakan dalam nubuatan Nabi Yesaya itu apa? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tuh selalu mendapat kekuatan baru. Itu janji firman Allah. Tetapi untuk menanti-nantikan firman Tuhan juga ada hal lain yang kita harus kerjakan. Menantikan Tuhan kan bisa juga apakah nunggu di pinggir jalan. Oh Tuhan kok belum datang kan gitu. Bukan. Menantikan Tuhan apa? Kita memberikan hati dan pikiran kita untuk selalu berhubungan dengan Dia. Untuk selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Dia. Itu namanya menantikan. Apa yang kita nantikan dari Tuhan? Pasti kalau kita berdoa memerlukan jawaban dari Tuhan kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau jawabannya nggak sesuai dengan pikiran kita. Kita jadi sakit hati sama Tuhan. Pernah gak saudara sakit hati sama Tuhan? Tuhan kok aku maunya gini kok kasih begini. Loh yang ketawa berarti ngalamin deh saudara. Saudara pernah sakit hati sama Tuhan. Loh saya pernah sakit hati makanya saya bilang gitu saudara. Jadi firman tuh sebelum saya bagikan tuh kena saya dulu saudara. Karena seringkali saya letih. Letih karena apa? Karena saya bikin sendiri. Karena pikiranku sendiri yang ngawur. Kadang-kadang suka melayang gak karu-karuan. Loh saudara anggap bahwa hamba Tuhan tuh kebal terhadap pikiran yang jahat-jahat. Enggak juga manusia kok. Pada saat kita tidak menantikan Tuhan, pada saat kita dalam keadaan tidak siap untuk menerima kebenaran firman Allah, pada waktu kenapa saya katakan siap menerima? Kalau menerima kebenaran firman Allah, itu perlu kesiapan sendiri, saudara.
Orang yang menantikan Tuhan menantikan sesuatu dari Tuhan. Kan begitu. Tapi kalau kita nggak siap, saudara. Saudara menyambut firman Tuhan dengan keadaan apa, saudara? Kita punya macam-macam masalah. Saudara datang ke gereja tentunya saudara mengharapkan ada jawaban. Itu pasti. Tapi apakah kita siap menerima jawaban itu tadi? Orang yang letih adalah orang yang keluar dari hadirat Allah. Untuk menantikan Tuhan berarti duduk diam di dalam hadiratnya. Kita melihat satu persatu, saudara. Next. Kenapa kita latih? Karena kita jenuh. Seringkali kita ngomong, wah udah suntuk aku, jenuh, udah gak tahu lah. Mau-mau Tuhan, suka-sukamu lah Tuhan. Nah itu ada lagu yang suka-sukamu Tuhan, saudara. Kok saya dengar lagu itu saya kurang serk. Tuhan tuh gak suka-suka Tuhan. Yang suka-suka itu kita. Itu nyanyiannya orang yang putus asa, sore aja gitu. Udahlah Tuhan gak tahu lah suka-sukamu Tuhan. Penyerahan karena masalah kita putus asa. Padahal yang Tuhan mau penyerahan, ada penyerahan yang disertai dengan ketulusan. Itu bedanya antara patuh dan tunduk. Kita mungkin patuh pada peraturan, tapi kita tidak tunduk kepada Tuhan. Kita patuh, saudara perhatikan. Kita patuh tidak melanggar peraturan lalu lintas. Karena lampu merah. Tapi seandainya di situ nggak ada kiri kanan, nggak ada kendaraan, tengah malam. Saudara terobos nggak? Terobos. Kita patuh ada lampu merah, kita berhenti sebentar tapi dilihat kiri kanan nggak nunggu hijau lagi. Kita patuh tapi kita tidak tunduk. Itu bedanya antara obedience and submission. Nah contoh satu lagi. Waktu kisah ini mengenai Daud. Daud itu seorang yang patuh dan tunduk pada perintah Tuhan. Tapi panglimanya waktu Saul ada di gua dan kemudian tertidur. Kan tombak di sebelahnya. Apa panglima bilang? Ini kesempatan, aku mau tusuk saja. Apa Daud bilang? Jangan, aku tidak akan membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Padahal dia tahu bahwa urapan Tuhan sudah lari. Tapi Daud tunduk dan dia patuh pada firman Tuhan. Tapi waktu dilarang panglimanya itu apa? Dia patuh, nggak mau melanggar perintah Daud. Tapi dalam hatinya dia tidak tunduk pada perintah Tuhan. Dia ingin membunuh. Nah itu bedanya saudara. Nah orang yang letih itu kadang-kadang kita jenuh kenapa? Karena kita tahu kita ingin memakai secara jasmani dan rohani itu. Memakai pola pikir kita sendiri supaya kita nggak ngatasin masalah kita sendiri. Kalau saudara ngatasin masalah kemudian setelah mentok baru bilang suka-sukamu lah Tuhan. Nggak bisa begitu saudara. Kenapa? Karena waktu menghadapi masalah kita bukan menghadap Tuhan bukan. Tapi pakai pikiran sendiri. Setelah putus asa baru suka-sukamu Tuhan. Nggak bisa begitu saudara. Contohnya di Yunus. Kenapa kita menjadi jenuh? Menjadi letih. Karena dia keluar dari hadiratnya. Next. Di dalam kitab Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah waktu Yunus lari dari hadapan Tuhan. Tuhan nyuruh dia ke Niniwe. Tapi dia lari ke Tarsus. Di tengah jalan. Kapalnya dia ngalamin ombak besar. Sehingga kemudian diundi. Kemudian dia yang kena. Dia ngaku dosa. Dia jujur itu. Karena akulah malapetaka. Lempar aku ke laut. Ya. Orang yang mau ngelempar dia juga bilang. Gak mau supaya jangan darahku orang ini tertanggung atas aku ini. Dia dilempar juga. Tapi karena Yunus, tapi kemudian setelah Yunus di dalam perut ikan. Dia berseru. Dari dunia orang mati, jiwaku berseru. Yunus mati gak di perut ikan? Ada beberapa tafsir.
Kalau dikatakan dari dunia orang mati jiwaku berseru, berarti apa? Dia mati atau hidup? Mati toh. Tapi dia bilang juga begini, bahwa dia mungkin mati secara jasmani tapi rohani nggak mati, karena itu doa bisa rohnya dan jiwanya bisa berdoa. Dua-duanya benar, saudara. Tetapi yang jelas dari dunia orang mati, jadi dia waktu masuk ke dalam perut ikan 3 hari, itu dia berdoa dan kemudian sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Letih lesu. Kenapa dia letih lesu? Karena dia keluar dari hadirat Allah. Kenapa dia keluar dari hadirat Allah? Karena dia pakai pola pikir sendiri. Kenapa pola pikir sendiri? Karena dia telah membentuk suatu pendapat bahwa orang Niniwe tidak patut diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Tidak patut mendapat keselamatan. Itu apa? Itu kan judgment dia. Penghakiman ini dia bikin sendiri, pola pikir sendiri. Pada waktu Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan keselamatan buat orang Niniwe, dianggap apa? Enggak pantas itu Tuhan. Padahal Yesus bilang apa? Kalau saudara perhatikan, kita kembali ke waktu di Perjanjian Baru. Pola pikir orang Yahudi. Bahkan Yesus orang Yahudi asli. Waktu seorang wanita Sirofiniki yang anaknya sakit. Dia orang asing. Yesus bilang, tidak patut roti diambil dari anak diberikan pada anjing. Tapi apa kata wanita itu? Bukankah anjing juga makan remah roti yang jatuh daripada anak itu tadi? Iman menyembuhkan dia. Kita ini saudara, kita ini generasi yang remah-remah roti kita. Tapi dari remah-remah roti itu kita hidup. Kita memperoleh iman. Iman terhadap remah roti itu membuat kita selamat. Nah, kembali kepada Yunus. Pola pikir dia itu benar-benar Yahudi dia. Nggak mungkin orang Niniwe yang jahat, Tuhan pasti harus hukum dia. Unik nih tokoh Yunus ini saudara. Saudara perhatikan. Dia letih. Lari, nggak mungkin Tuhan. Nanti ini orang jahat aku pasti dibunuhnya. Nah, dia kan membentuk pola pikir sendiri. Padahal kalau Tuhan menyuruh, pasti Tuhan menyertai dia. Dan kemudian setelah apa terjadi? Waktu orang Niniwe bertobat. Dia senang enggak? Enggak. Dia duduk di atas bukit yang menunggu. Mungkin dalam 7 hari Tuhan menghukum dia. Dia ingin lihat nih. Dia senang lihat orang susah. Itu manusia saudara. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yunus tuh. Nah, enggak lebih kurang kita juga mirip gitu ya. Nah, setelah lihat enggak jadi dihukum, dia kesel, saudara. Kesel. Padahal Tuhan mau. Tuhan tuh dari dulu juga tidak ingin orang itu binasa. Tapi Yunus yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan, bukannya dia bersyukur menjadi alat Tuhan membawa. Enggak. Kenapa? Judgment, penghakiman yang dia buat dalam pola pikir dia membuat dia letih. Kemudian enggak diceritain lagi gimana ceritanya Yunus. Tapi saya yakin pola pikir dia belum berubah. Sampai kesel lihat orang lain diselamatkan. Itu Yunus. Keluar dari hadirat Allah. Membawa pola pikir sendiri. Dia kemudian ikut-ikutan jadi nggak bisa mengobatin keletihan dia. Kemudian yang kedua, karena hikmat manusiawi kita. Kenapa kita jenuh? Yang pertama karena keluar dari hadiratnya. Yang kedua karena hikmat manusiawi kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Kita jenuh karena pakai kekuatan sendiri. Hikmat manusia, aku nih sekolah. Aku punya hikmat akal budi. Aku diajar sebab akibat dalam setiap perbuatan orang. Aku percaya itu. Aku percaya bahwa setiap kehidupan itu mempunyai tujuan. Ya benar.
Tetapi seringkali kita membuat tujuan hidup kita itu berdasarkan kemampuan kita manusiawi. Padahal begitu. Pada saat kita merasakan, oh otakku cukup kuat, aku cukup pintar. Tapi aku tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan memberikan kita kepandaian, hikmat akal budi untuk belajar semua ilmu yang ada di dunia. Tetapi Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk memilih mana yang baik. Nah, salah satu anugerah daripada Roh Kudus, the gift of the Spirit, itu ada salah satu apa? Membedakan warna roh. Nah, itu perlu. Nah, kalau kita bisa membedakan warna roh itu, kita tahu roh ini orang benar enggak? Nah, seringkali hikmat manusiawi kita itu tidak memperhatikan bahwa Tuhan itu bisa memberikan kita anugerah itu. Tapi anugerah itu hanya bisa diberikan orang yang sudah lahir baru dan penuh dengan Roh Kudus. Tapi seperti kata Paulus, bukan dengan hikmatku. Loh, Paulus boleh klaim itu. Aku sebagai orang Yahudi, suku Benyamin asli. Aku dididik oleh Gamaliel. Secara teologis, dia ahli. Secara ahli Taurat aku tidak tercela. Dan sebagai kegiatanku aku menganiaya orang percaya. Komplit. Menurut tradisi Yahudi dia tidak tercela. Tetapi apa? Aku bilang semua itu sampah. Setelah berjumpa pribadi dengan Yesus. Merubah paradigma hidup kita. Pada waktu dia belum berjumpa dengan Yesus. Yang ada apa? Hikmat manusiawi. Dia membela hukum Taurat. Bukan membela. Hukum Taurat gak perlu dibela. Tetapi harus dilakukan. Dia melakukan semua itu hanya demi membela. Kayak seolah-olah membela hukum Taurat dia membela Tuhan. Enggak begitu. Yang Tuhan mau kita melakukan Taurat dan melakukan kehendaknya. Itu yang dia mau. Nah, dia menyadarin hal itu setelah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan Tuhan sendiri mendidik bagaimana dia harus mengalami sengsara. Kan Tuhan bilang waktu dia menyuruh Ananias untuk berdoa untuk Paulus sebelum waktu dia buta. Karena aku ingin menunjukkan apa yang harus diteritanya sebagai pengikutku. Saudara, menjadi pengikut Kristus gak enak, saudara. Mungkin mati untuk Kristus lebih gampang daripada hidup untuk Kristus. Percaya, saudara. Mati untuk Kristus. Saudara dalam keadaan percaya terus kemudian teksek mati mendadak dipanggil. Aman. Tapi hidup untuk Kristus susah. Percaya, saudara. Nah, seringkali hikmat manusiawi kita ini berusaha untuk menentukan hidup kita. Oh ya, sesuai dengan Alkitab kita akan jalani dengan kekuatan pribadi. Enggak kemana-mana. Karena Paulus sendiri bilang, hikmat yang aku sampaikan. Saudara boleh bisa berbicara firman Tuhan dengan baik. Saudara boleh bisa berkhotbah dengan baik. Menyampaikan pemberitaan. Tapi kalau itu hanya berdasarkan kekuatan otak sendiri. Saudara sendiri enggak diberkati. Capek. Percaya. Pemberita firman. Kalau hanya pakai kekuatan otak. Habis khotbah turun capek. Karena tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Pada saat kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Di mana Tuhan membukakan firman itu dari logos menjadi rema berbicara. Nah, kalau itu yang kita sandarkan diri kita pada itu. Apapun yang kau bicarakan. Itu karena kekuatan Roh Kudus. Saudara tidak akan capek. Seringkali kalau pengkhotbah kadang-kadang sudah selesai. Aku nanti mau ngomong apa lagi ya? Masih ada 2 pelayanan lagi. Pakai otak. Tapi kalau saudara sudah mempersiapkan diri dengan benar. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memimpin. Saudara tidak akan capek. Jadi kejenuhan karena keluar dari dirinya karena hikmat manusia. Hikmat manusia macam-macam, saudara. Kalau saudara bekerja di dalam dunia pun, sekuler kita bilang, itu pelayananmu. Lu ya kalau aku kerja di bidang sekuler, aku harus memikir secara orang sekuler. Tuhan dikesampingkan aja. Tuhan ini urusanku dunia. Nanti hari Sabtu Minggu aku baru nanti tanya engkau. Enggak begitu.
Tuhan bisa memberikan hikmat kalau saudara bekerja sebagai profesor. Yakinlah, saya pernah ngalamin itu saudara. Pada saat saya pakai kepandaianku, oh ya aku udah berpengalaman, enggak bisa begitu. Tuhan yang menghadapkan kita pada hal yang lain setiap hari. Yang memerlukan kita bersandar kepada Dia. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus akan menaruh sesuatu apa yang harus katakan dalam lidahmu. Itu janji firman Allah. Jadi bekerja di bidang pelayanan umum. Saya nggak mau bilang sekuler. Saya bilang pelayanan umum. Karena di mana Tuhan menaruh engkau sebagai profesional, itu pelayanan. Menjadi garam dan terang bukan di gereja, tetapi di dunia nyata. Nah, kalau mau jadi garam dan terang itu dengan pakai pola pikir kita sendiri, hikmat manusia. Oh ya, aku dididik budi pekerti, aku mengerti firman Tuhan. Tapi tidak pakai kekuatan Roh Kudus. Capek. Dan dalam interaksi saudara dengan sesamamu di tempat pekerjaan segala macam. Kalau engkau menyandarkan kekuatan, itu akan meluncur dengan baik, tidak nyakitin orang, bahkan menjadi berkat. Tapi kita jenuh karena kita pakai pola pikir kita sendiri. Nah, gimana kita harus mengatasi kejenuhan itu? Next. Nggak ada jalan lain sudah. Kita harus kembali ke hadiratnya. Kita keluar dari hadiratnya pakai pola pikir sendiri. Nggak ada jalan lain. Harus kembali kepada hadiratnya. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ayat yang mungkin saudara apar di dalam kepala, bukan luar kepala. Kalau luar kepala hilang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah dikatakan, mari kepadaku. Kita letih. Loh ini ayat berapa kali aku dengar sejak aku muda. Tapi ayat ini tetap terngiang di pikiran saya. Aku letih Tuhan. Tapi Tuhan ingat, aku memberikan engkau sentosa kepadamu. Kalau kata yang perjanjian apa, terjemahan lama apa, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Dalam kata sentosa, itu aman sentosa, kan gitu toh. Terhadap lebih, bukan hanya kelegaan, sentosa. Di dalam sentosa itu ada kelegaan, ada damai sejahtera juga. Jadi lebih enak pakai kata itu, cuma jangan dipakai. Nah itu yang terjadi. Dan kemudian pikulaku yang kupasang. Dan belajar kepadaku. Loh Tuhan kok aku dikasih kuk lagi, bukannya aku dibebaskan dari kuk penghambaan. Bukan. Kuk perhambaan kita dilepas. Tapi Tuhan kasih kuk apa itu? Kalau sapi atau kerbau dikasih kuk untuk membajak sawah supaya apa? Supaya bisa dikendalikan. Toh. Supaya nggak lari-lari ke sawah tetangga kan gitu. Loh sekarang udah nggak pakai bajak, udah nggak pakai kuk lagi, pakai traktor kan gitu. Apakah yang mengendalikan traktor itu nggak pakai aturan? Pakai juga. Ada aturannya. Jadi hidup itu ada aturan. Tuhan menaruh kuk itu pada kita supaya kita tidak lari-lari pakai mau kita sendiri. Tuhan pasang rambu-rambu ketentuan dalam hidup kita. Kuk yang kupasang. Jadi kita bebas saudara sebagai orang merdeka. Tetapi Tuhan menaruhkan hukum itu di pundak kita. Hukum apa? Apa sih Tuhan ngasih hukum yang terpenting dan terutama? Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Dan pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap waktu. Yang keduanya apa? Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan pasang. Kita beredarnya, kita berjalan tuh di dalam koridor 2 itu. Loh memang susah. Tapi Yesus belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita mungkin rendah hati tapi belum tentu kita lemah lembut.
Loh, aku wong Jawa Timur. Ngomong ya plus-plus enaknya kan gitu. Loh, Jawa Timur saudara. Nah, saya kalau ke Jawa Tengah, ini ketahuan ya orang Jawa Timur ngomong gak pakai teteng aling-aling langsung nembak kan gitu. Nah, daripada saya ngomong di belakang, memang kebenaran kadang-kadang untuk dikatakan pahit. Tapi itu yang Tuhan inginkan, kita menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Jadi kok kita apa saudara? Selain kasih itu rendah hati dan lemah lembut. Itu Yesus tunjukkan sendiri. Nah ada orang yang lemah lembut memang dasarnya lemah lembut. Banyak loh orang yang lemah lembut gak rendah hati ada. Banyak. Memang dasarnya orangnya lemah lembut halus. Tapi hatinya sombongnya gak karuan. Loh wakil sing ngono. Saya kelamaan di Jawa Timur, saudara. Bahasa Jawa Timur saya balik lagi, saudara. Tapi Yesus bilang apa? 2 hal itu loh. Tapi harus belajar daripadaku. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Itu semua dikerjakan apa? Oleh Roh Kudus, bukan karena mau kita sendiri. Yang kedua, Markus 1 ayat 35. Untuk kembali ke hadiratnya. Rela dipasang kuk. Yang kedua apa? Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Siapa itu? Yesus. Yesus anak Allah. Pagi sebelum orang masih tidur, dia sudah menyendiri untuk bertemu dengan Bapaknya. Dia menjaga intimasi dengan Bapaknya. Menjaga kemesraan hubungan antara ayah dan anak. Itu dilakukan oleh Yesus. Jadi kalau orang kembali ke hadiratnya, selain dia memasangkan kita kuk, dia juga mau kita menghampiri, menjaga hubungan yang baik. Kenapa? Pagi-pagi. Berapa banyak yang ikut bedsound pagi pada pagi hari ini? Di sini ada bedsound pagi enggak? Enggak ada ya. Ya bedsound di rumah sendiri-sendiri. Siapa saudara yang pagi-pagi bangun cari Tuhan? Tapi itu kalau saudara, saya ngalamin waktu saya masih SMA dulu, sama waktu masih kuliah. Karena kebetulan tempat tinggal saya di Surabaya itu nggak jauh dari gereja. Saya pagi, saya jam 5 tuh saya bangun ke gereja, berdoa. Gitu toh. Terus hidup saya sih enak aja hari itu, nggak ada beban, masih sekolah. Tapi begitu setelah masuk perguruan tinggi, karena kuliahnya sore, pagi masih berdoa. Terus pindah ke Jakarta, Tuhan mulai memberkati, mulai kendor. Jakarta jauh kalau mau doa pagi, sibuk, jalanan macet. Tahun 73 belum gitu macet Jakarta. Tapi satu hal, kadang-kadang fondasi yang kita bangun sejak kita muda, itu kadang-kadang menentukan arah hidup kita juga. Saya sempat ke gereja asal-asalan saja. Padahal Tuhan menolong saya begitu banyak dalam kehidupan saya. Dan saya tidak pernah mimpi kalau saya bisa berdiri di belakang mimbar. Itu kan urusannya pendeta, bukan urusan saya dulu. Tapi ya Tuhan panggil juga gitu. Daripada saya dikemplang sama Tuhan, lebih baik saya nurut deh gitu. Sebab saya pernah bilang, saya pernah saksikan toh. Bagaimana kalau Tuhan panggil engkau di puncak karirmu? Saya bilang ya enak aja. Ya kalau di puncak karir kan gak apa-apa mah. Karena aku udah diberkati dulu dan nikmati, gak apa-apa. Itu urusan kamu. Tuhan tagih saudara. Karena itu saya nggak mau sampai dikemplang dulu habis-habisan baru bertobat. Jangan. Saya melihat banyak orang yang mesti dicupin gak dengar, digampar baru kadang-kadang dicecek juga sama Tuhan. Nyungsep baru bertobat. Saya gak mau gitu saudara. Jadi kembali ke hadirat Tuhan tuh. Bagaimana kita memulai hari kita dengan Tuhan. Gak bisa main-main. Kan ada lagu yang anak sekolah minggu. Setiap pagi mulailah dengan Tuhan. Tekuk lututmu. Dan beri Tuhanmu tahu segala keperluanmu. Maka dia akan. Beri Tuhanmu tahu segala kebutuhan. Maka dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Nah itu kita nyanyikan. Saudara. Tapi kalau kembali ke hadiratnya, yakinlah saudara,
Kalau saudara mulai pagi hari, ini pengalaman saya. Kita mulai dengan Tuhan. Seluruh harimu akan enak. Damai sejahtera itu ada. Jadi untuk merasati keletihan, gak ada jalan lain. Kembali ke hadiratnya. Kita gak tahu. Kita paling ngerti keadaan diri kita sendiri. Saya berkata gini, saya ngalamin sendiri. Kadang-kadang saya letih, Tuhan capek. Loh kadang-kadang orang capek karena pelayanan. Kenapa? Karena pakai pola pikir sendiri. Pakai maunya sendiri. Gak dimandalkan kekuatan. Tapi pada pagi hari ini. Kembali ke hadiratnya. Yakin. Hidupmu akan enak. Engkau akan mengalami sentosa itu. Yang tidak bisa dikatakan. Yang akan kau rasakan adalah. Dalam dirimu sendiri adalah karena engkau punya hubungan yang manis dengan Tuhan. Itu perlu dibangun. Kalau kita mulai setiap pagi dengan Tuhan. Saya akan merangkum dengan satu kalimat. Next. Membiarkan keletihan yang disebabkan oleh kejenuhan. Membuat kita menjadi tawar hati. Dan mengingkari kekuatan iman kita kepada Kristus. Saya ngomong berapa? 30 menit. Saudara bawa pulang satu kalimat ini. Jangan biarkan keletihan yang disebabkan oleh kejenuhan. Jenuh karena firman Allah. Jenuh karena pakai pola pikir sendiri. Jenuh karena hikmat manusiawi kita bekerja. Tapi biarkan Roh Kudus memulihkan kita. Membawa sentosa yang sempurna dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan dan serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati. terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
kita bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Saya undang untuk ibu siang-siang. Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia mengubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di saat datang di hadapannya. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kalau kami berada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau, kami percaya hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Ada suasana surga mengalir di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang selalu kami harapkan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percayai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami. Sebagai anak-anak-Mu kami tidak lepas dari keletih lesuan. Tetapi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Bahwa kalau kami mengalami keletih lesuan, kami datang di bawah kaki Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam jiwa kami. Bahkan kami mendapat ketenangan di dalam Engkau.
Karena Tuhan sudah menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami semuanya. Darahnya yang sudah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Kesengsaraan kami sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia kepadamu. Ajar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu hidup Tuhan, yang menghidupi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Supaya kami hidup selalu takut akan Engkau. Hidup selalu berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk Bapak David Handoyo yang sudah melayani di tempat ini. Biar Tuhan tambahkan kekuatan yang baru. Tambahkan semangatnya yang baru. Supaya Bapak David Handoyo selalu diberi tubuh yang sehat. Meskipun tubuh jasmaninya makin merosot, tetapi tubuh rohaninya selalu menyala-nyala, selalu mencari Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran. Biar pemeliharaan Tuhan limpah untuk Bapak David Handoyo. Haleluya, biar tetap selalu setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya beralaskan di dalam berkat nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu sungguhlah Engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, ya bibirku
pemuda yang akan retreat sebentar ya setelah selesai ibadah. Mari maju ke depan, kami akan doakan. Ayo. Ada lagi? Ada. Ini ada yang belum masuk ya. Agak geser ke sini. Kami akan doakan supaya di retreat itu nanti kalian berjumpa secara pribadi dengan Yesus ya. Maka kalian akan turun gunung menjadi satu pribadi yang berbeda. Dan di situ Tuhan akan pakai hidupmu, hidup mudamu untuk memberitakan Injil keselamatan. Haleluya. Untuk itu saya nanti minta Bapak David Handoyo berdoa ya buat mereka. Kita naikkan satu pujian. Kita naikkan pujian kurnya tadi. Kasih setiamu lebih dari hidup, ya diriku megangkan engkau seumur hidupku, dan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, ya diriku megangkan engkau seumur hidupku, dan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Terima kasih Tuhan. Kami perhadapkan anak-anak mudamu ini Tuhan. Mereka yang siap untuk ikut dalam retreat